Ada momen dalam hidup di mana satu kata saja bisa menghancurkan bertahun-tahun keheningan. Pukul 6:30 pagi di Hotel Majapahit, Jakarta. Kartini merapikan seragam hitamnya untuk ke-10 kalinya. Tangannya sedikit gemetar saat menyiapkan troli sarapan. Sudah 5 tahun ia menyajikan kopi untuk para miliarder yang bahkan tidak menatap matanya. Tapi hari ini terasa berbeda. Di suite presidensial lantai 12, seorang pria berjas rapi berteriak di telepon dalam bahasa Belanda. Suaranya menembus dinding seperti pecahan kaca. Kartini terpaku mendengar kata-kata familiar yang ia kira sudah terkubur selamanya. Hancurkan semuanya. Jangan tinggalkan jejak. Jantungnya berdetak kencang. Kata-kata yang sama pernah ia dengar 10 tahun lalu di Surabaya. Malam ketika dunianya runtuh. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Layanan kamar. Pintu terbuka dengan kasar. Di hadapannya muncul seorang pria bermata biru sedingin es, rambut pirang tersisir sempurna, dan senyum yang tidak mencapai matanya. Aditya Hartono, menurut reservasi, pengusaha Belanda yang menyewa seluruh lantai selama seminggu. Akhirnya, katanya dalam bahasa Indonesia dengan aksen kental, tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Berapa lama kalian butuh untuk membawa secangkir kopi? Kartini masuk dalam diam, meletakkan nampan perak di atas meja marmer. Matanya terpaku padanya sementara ia melanjutkan percakapan telepon, menghina seseorang dalam bahasa Belanda dengan kekejaman yang membekukan darahnya. Orang-orang ini tidak berguna. Singkirkan mereka seperti yang lain. Sesuatu meledak dalam diri Kartini. Kenangan menghantamnya seperti longsoran. Ayahnya menangis di kantornya. Dokumen kebangkrutan. Ibunya menjual perhiasan nenek untuk membeli makanan. Aditya menutup telepon dan menatapnya dengan jijik. Kau masih di sini, pergi sana. Dan kemudian Kartini melakukan hal yang tak terpikirkan. Ia berbalik perlahan, menatap langsung ke matanya dan dengan suara yang keluar dari lubuk jiwanya berbisik. Kau menghancurkan keluargaku Aditya dan sekarang aku di sini. Ponsel Aditya tergelincir dari tangannya dan pecah di lantai. Wajahnya menjadi pucat seperti salju musim dingin. Siapa kau sebenarnya? Kartini tersenyum untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tapi itu senyum yang syarat dengan rasa sakit dan rahasia. Seseorang yang kau kira sudah kau lenyapkan selamanya. Hantu tidak selalu orang mati, kadang mereka adalah orang hidup yang kita kira sudah hilang. Aditya mundur seolah melihat arwah. Mata birunya menelusuri wajah Kartini mencari sesuatu yang familiar. Tidak mungkin, bisiknya dalam bahasa Belanda. Sinta Wijaya sudah mati. Dia sudah mati. Kartini merasakan air mata berjuang untuk keluar. Tapi ia menjaga ketenangannya. Sudah 10 tahun ia tidak mendengar nama itu. Sinta Wijaya, putri pengusaha tekstil terbesar di Belanda. Pewaris muda yang menghilang tanpa jejak setelah skandal yang menghancurkan kerajaan keluarga. Sinta mati malam ketika kau merancang kejatuhan PT Wijaya Tekstil, kata Kartini dengan suara pecah tapi tegas. Tapi Kartini selamat. Aditya merosot di kursi kulit. Arogansinya menguap seperti asap. Sinta, benarkah ini kau? Suaranya terdengar pecah, rentan. Aku mencarimu. Aku mencarimu bertahun-tahun setelah kau menghilang. Kau mencariku. Kartini tertawa pahit. Untuk menyelesaikan apa yang kau mulai. Ayahku bunuh diri 3 bulan setelah kehilangan segalanya. Ibuku meninggal karena kesedihan setahun kemudian. Aku baru 19 tahun dan sendirian di dunia. Aditya, benar-benar sendirian. Mata Aditya dipenuhi emosi yang tidak bisa Kartini pahami. Rasa bersalah, penyesalan, atau sekadar syok? Tidak, bukan begitu. Kau tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak mengerti. Kartini meledak. Bertahun-tahun rasa sakit terkondensasi dalam teriakan. Aku melihat dokumennya. Aku melihat bagaimana kau memanipulasi kontrak. Aku melihat bagaimana kau menghancurkan setiap proyek ayahku secara sistematis sampai dia tidak punya pilihan selain menyatakan bangkrut. Aditya berdiri dengan tiba-tiba, mendekatinya dengan urgensi. Sinta, dengarkan aku. Ayahmu bukan orang yang kau kira. Jangan panggil aku Sinta. Kartini memperingatkan sambil mundur. Gadis polos itu sudah lama mati. Kalau begitu, katakan padaku, kenapa kau di sini? Aditya menantangnya. Setelah 10 tahun menghilang, kenapa sekarang?
Kenapa hotel ini? Kenapa tepat ketika aku? Ia berhenti tiba-tiba seolah sudah mengatakan terlalu banyak. Kartini menangkap keraguannya dan tersenyum dingin. Karena aku tahu persis kenapa kau di Jakarta. Aditya. Aku tahu tentang merger dengan grup Nusantara. Aku tahu kau butuh kontrak itu ditandatangani sebelum Jumat dan aku tahu. Ia mendekat berbisik di telinganya. Aku tahu bahwa tanpa dokumen itu kaulah yang akan bangkrut kali ini. Aditya mencengkeram lengannya dengan putus asa. Bagaimana kau tahu semua itu? Untuk siapa sebenarnya kau bekerja? Kartini melepaskan diri dan berjalan ke pintu. Tapi sebelum keluar ia berbalik untuk terakhir kalinya. Aku bekerja untuk seseorang yang belajar dari yang terbaik. Aditya. Seseorang yang sudah 10 tahun mempersiapkan momen ini. Pintu tertutup dengan bunyi final, meninggalkan Aditya sendirian dengan iblisnya. Di koridor, Kartini bersandar di dinding, jantungnya berdetak begitu keras hingga ia bisa mendengarnya di telinganya. Ia mengeluarkan ponsel tersembunyi dan menghubungi sebuah nomor. Sudah selesai, bisiknya. Dia tahu aku masih hidup. Sekarang, fase 2. Suara terdistorsi menjawab dari seberang. Sempurna. Sinta. Sudah waktunya Aditya Hartono membayar semua yang dia lakukan. Dendam adalah hidangan yang disajikan dingin. Tapi kebenaran membakar. Kartini tidak bisa tidur. Di apartemen kecilnya di Menteng, kenangan menyerangnya seperti hantu yang kelaparan. Foto-foto keluarga yang berhasil ia selamatkan dari bencana berserakan di tempat tidurnya. Ayahnya tersenyum di peresmian pabrik pertamanya. Ibunya di taman bunga rumah mereka di Surabaya. Dirinya sendiri di usia 18 tahun. Polos dan penuh mimpi. Ponsel bergetar. Pesan dari Aditya. Kita perlu bicara. Aku tahu kau tidak percaya padaku. Tapi ada hal-hal yang tidak kau ketahui tentang ayahmu. Hal-hal yang bisa mengubah segalanya. Aku menunggumu di bar hotel jam 11 malam. Tolong. Sinta. Tolong. Kartini mencengkeram ponsel hingga buku-buku jarinya memutih. Selama 10 tahun ia membayangkan momen ini. Ia merencanakan setiap langkah, setiap kata. Tapi melihat keputusasaan di mata Aditya, mendengar kerentanan dalam suaranya, sesuatu tidak cocok. Ponsel rahasianya berbunyi. Kenapa kau belum menjalankan fase berikutnya? Suara terdistorsi terdengar tidak sabar. Aku butuh lebih banyak waktu. Dia bilang ada hal-hal yang tidak aku ketahui tentang ayahku. Kebohongan. Teriakan itu membuat Kartini menjauhkan ponsel dari telinganya. Aditya Hartono adalah master manipulasi. Jangan jatuh dalam permainan psikologisnya. Besok kau publikasikan videonya. Video apa? Keheningan yang menyeramkan. Video ayahmu mengakui kejahatan yang dia lakukan. Yang direkam Aditya sebelum kematiannya. Dunia Kartini terguncang. Apa yang kau bicarakan? Ayahku tidak melakukan kejahatan apapun. Sinta, gadis naif tersayang, sudah waktunya kau tahu siapa sebenarnya Bambang Wijaya. Pukul 11 malam, bar hotel Majapahit. Kartini turun dengan lift. Pantulannya di cermin mengembalikan tatapan seorang wanita yang tidak lagi ia kenali. Ia sudah mengganti seragam pelayan dengan gaun hitam elegan, rambut coklatnya terurai di bahu. Ia tampak seperti versi hantu dari Sinta berusia 19 tahun. Aditya menunggunya di meja terpencil, 2 gelas anggur merah di atas meja. Penampilannya berantakan, dasinya longgar, lingkaran hitam dalam di bawah matanya. Kau datang, katanya dengan kelegaan tulus. Bukan untukmu, jawab Kartini sambil duduk di hadapannya, tapi untuk jawaban yang kau hutangi padaku. Aditya menenggak anggur sebelum berbicara. Ayahmu, Bambang, bukan hanya pengusaha tekstil, Sinta. Dia adalah pencuci uang paling canggih di Eropa. Kartini berdiri dengan kasar. Kau pembohong. Duduklah. Aditya mengambil tangannya. Matanya memohon. Tolong, biarkan aku menjelaskan semuanya. Dengan enggan, Kartini duduk. PT Wijaya Tekstil adalah kedok. Ayahmu mencuci uang untuk kartel narkoba, organisasi teroris, mafia Rusia. Jutaan euro uang kotor melewati pabriknya setiap bulan. Tidak, itu tidak benar. Kau tidak pernah bertanya-tanya dari mana semua uang itu berasal? Kenapa kalian bisa memiliki 3 rumah, kapal pesiar, liburan terus-menerus?
Kenapa ayahmu selalu punya pertemuan rahasia yang tidak boleh kau ganggu? Kenangan mulai menyatu seperti potongan puzzle yang mengerikan. Percakapan berbisik yang berhenti ketika ia memasuki ruangan. Pria-pria asing yang mengunjungi rumah larut malam, ketakutan di mata ibunya ketika mengira tidak ada yang melihat. Aku bekerja untuk Interpol, Sinta. Aku adalah agen penyamaran. Misiku adalah menyusup ke organisasinya dan mengumpulkan bukti. Kartini merasa seolah tanah terbuka di bawah kakinya. Selama berbulan-bulan aku menjadi mitranya, temannya. Aku mendapatkan kepercayaannya dan jatuh cinta pada putrinya. Mata mereka bertemu dan Kartini melihat kebenaran yang tidak ingin ia terima. Hari ayahmu bunuh diri, dia sudah ditangkap. Dia punya dua pilihan, penjara seumur hidup atau mengakhiri hidupnya sebelum kartel mengetahui dia terekspos. Dia memilih melindungi keluarganya dengan satu-satunya cara yang dia tahu. Air mata yang Kartini tahan selama 10 tahun akhirnya keluar. Kenapa? Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Kenapa kau menghilang? Ketika aku datang mencarimu, kau sudah pergi. Aku meninggalkan Interpol. Aku meninggalkan segalanya untuk menemukanmu. Tapi seolah bumi menelanmu. Kartini menangis dalam diam. 10 tahun kebencian runtuh seperti istana pasir. Tapi jika ini benar, lalu siapa yang membantuku selama bertahun-tahun ini? Siapa yang memberiku pekerjaan, uang, identitas baru? Aditya memucat. Seseorang sudah membantumu? Siapa? Saat itu, ponsel Kartini bergetar. Sebuah pesan dengan foto terlampir. Itu adalah gambar mereka berdua di bar. Diambil dari kejauhan. Pesannya berbunyi, pertemuan yang mengharukan. Sekarang kalian berdua akan membayar apa yang kalian lakukan padaku. Bomnya meledak dalam 10 menit. Ucapkan selamat tinggal. Aditya melihat foto itu dan wajahnya berubah abu-abu seperti debu. Ya Tuhan, Sinta, kita harus keluar dari sini sekarang. Ada rahasia yang begitu gelap sehingga ketika akhirnya terungkap, mereka membakar segalanya. Kartini dan Aditya berlari melalui koridor hotel seolah hidup mereka bergantung padanya. Karena memang demikian. Lewat tangga, teriak Aditya sambil menggenggam tangan Kartini. Lift bisa jadi jebakan. Sementara mereka menuruni anak tangga demi anak tangga, Kartini terengah-engah. Siapa yang ingin membunuh kita berdua? Aditya berhenti tiba-tiba di lantai 8. Wajahnya hancur oleh kesadaran yang mengerikan. Kartini, siapa nama orang yang membantumu selama bertahun-tahun ini? Siapa yang memberimu pekerjaan? Palsu. Dia tidak pernah memberitahu nama aslinya. Dia hanya menyebut dirinya Sang Dermawan. Dia bilang dia rekan ayahku, bahwa dia ingin membantuku karena kesetiaan. Mata Aditya dipenuhi kengerian. Sinta, ayahmu punya rekan, seseorang yang juga mencuci uang, tapi tidak pernah terungkap karena Bambang membawa semua rahasia ke kuburnya. Siapa? Marwan Kusuma, seorang oligarki Rusia yang kehilangan 50 juta euro ketika kami menangkap ayahmu. Uang yang tidak pernah bisa ia pulihkan karena hanya Bambang yang tahu di mana uang itu disembunyikan. Kartini merasa seolah es dituangkan ke dalam nadinya. Selama bertahun-tahun ini, dia memanfaatkanku. Apakah kamu menikmati cerita ini? Tinggalkan like dan subscribe ke channel ini. Sekarang kita lanjutkan videonya. Dia membuatmu tetap dekat menunggu momen yang sempurna. Dia tahu jika aku muncul kembali dalam hidupmu, kau akan membawaku kepadanya. Dan sekarang dia memiliki kita berdua. Ledakan yang memekakan telinga mengguncang gedung. Lampu-lampu berkedip dan terdengar suara kaca pecah dari atas. Suite presidensial. Aditya mencengkeram lengan Kartini. Marwan tidak ingin membunuh kita. Dia ingin menakuti kita, memaksa kita pergi kepadanya. Di mana dia? Jika aku mengenal Marwan, dia ada di tempat semua ini dimulai. Rumah lamamu di Surabaya. Dia menunggu kita di sana. Mereka keluar dari hotel di antara sirene pemadam kebakaran dan polisi. Kepanikan menguasai para tamu yang mengevakuasi gedung. Di tengah kekacauan, Kartini melihat sosok familiar mengamati dari seberang jalan. Seorang pria tua berambut abu-abu dan mata yang ia kenali dari panggilan video buram selama bertahun-tahun. Marwan Kusuma secara langsung. Dia tersenyum dan melambaikan tangan seperti mengucapkan selamat tinggal. Lalu menghilang di kerumunan. Ponsel Kartini bergetar. Sangat pintar bisa melarikan diri.
Tapi ini baru dimulai. Anak-anakku tersayang. Aku menunggu kalian di rumah sejati Sinta. Surabaya, Jalan Darmo 401. Kalian punya 24 jam sebelum seluruh pers dunia tahu bahwa pewaris Wijaya yang sudah mati ternyata masih hidup dan bekerja sebagai pelayan. Dan Aditya, sebelum Interpol tahu bahwa mantan agen bintang mereka membantu seorang buronan. Tik. Aditya dan Kartini saling menatap di tengah kekacauan. Beban kesadaran jatuh menimpa mereka seperti batu nisan. Dia merencanakan semuanya, bisik Kartini. Setiap pertemuan, setiap pekerjaan yang dia berikan, setiap langkah yang aku ambil, dia mengetahuinya. Dia menjadikanku boneka selama 10 tahun. Dan dia menggunakan rasa sakitmu untuk menjadikanmu umpan sempurna untuk menangkapku. Aditya mengepalkan tinjunya. Tapi ada sesuatu yang Marwan tidak tahu. Apa? Aditya mengeluarkan ponsel berbeda dari jaketnya. Aku tidak pernah benar-benar meninggalkan Interpol. Aku hanya menjadi agen penyamaran dalam. Dan selama 10 tahun ini aku telah melacak setiap gerakan Marwan Kusuma, menunggu momen sempurna untuk menangkapnya. Kartini menatapnya dengan terkejut dan sesuatu yang mungkin kekaguman. Selama ini kau bekerja untuk menangkapnya. Tidak, Sinta. Selama ini aku bekerja untuk melindungimu karena aku tahu suatu hari dia akan datang untukmu. Di kejauhan sirene terus berbunyi, tapi di antara kebisingan dan kekacauan, Kartini mendengar sesuatu yang berbeda. Suara jantungnya berdetak, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang tidak ia rasakan selama bertahun-tahun. Harapan. Kalau begitu ayo ke Surabaya, katanya. Suaranya tegas untuk pertama kalinya malam itu. Sudah waktunya menyelesaikan apa yang ayahku tidak bisa. Aditya tersenyum dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun Kartini melihat pria yang ia cintai di usia 19 tahun. Bersama. Ada tempat-tempat yang menyimpan gema siapa kita dulu dan ketika kita kembali kita berhadapan dengan hantu diri kita sendiri. Surabaya, pukul 6 pagi. Penerbangan malam dari Jakarta berlangsung hening, syarat dengan ketegangan dan kenangan yang tak terucapkan. Kartini menatap keluar jendela taksi sementara mereka melintasi jalan-jalan familiar masa kecilnya. Kanal-kanal memantulkan cahaya emas fajar dan untuk sesaat ia bisa berpura-pura berusia 19 tahun lagi dan sedang dalam perjalanan pulang setelah pesta semalam. Tapi ilusi itu pecah ketika mereka tiba di Jalan Darmo 401. Rumah lamanya, Menshan 4 lantai yang dulu menjadi tempat perlindungannya, sekarang terlihat menyeramkan. Jendela-jendela tertutup tirai hitam. Taman yang dulu dirawat ibunya dengan penuh cinta kini layu dan terabaikan. Kau siap untuk ini? Aditya menggenggam tangannya yang gemetar. Kartini mengangguk. Meskipun ia tidak siap. Seseorang tidak pernah benar-benar siap menghadapi hantu masa lalu. Mereka memencet bel. Pintu terbuka tanpa ada orang yang muncul. Masuklah, anak-anakku tersayang. Suara Marwan bergema dari suatu tempat di dalam rumah. Aku sudah lama menunggu pertemuan keluarga ini. Interiornya persis seperti yang Kartini ingat, tapi tertutup lapisan tipis debu dan nostalgia. Potret-potret keluarga masih tergantung di dinding, tapi sekarang seolah mengamati mereka dengan mata menuduh. Marwan Kusuma menunggu mereka di ruang utama, duduk di kursi favorit ayah Kartini. Dia lebih tua dari penampilannya di jalan, rambutnya sepenuhnya abu-abu, tapi matanya mempertahankan kedinginan yang membekukan darah. Sinta sayang, katanya dengan aksen Rusia yang kental, kau terlihat persis seperti ibumu, cantik dan terkutuk. Apa maumu, Marwan? Kartini menjaga suaranya tetap tegas, meskipun ia merasa sedang menghadapi predator. Apa yang aku mau? Marwan tertawa dengan pahit. Aku mau 50 juta euro milikku. Aku mau 10 tahun hidupku yang hilang mencarinya. Aku mau. Ia berhenti menatapnya dengan intensitas yang mengganggu. Aku mau kau membayar kejahatan ayahmu. Aditya melangkah maju melindunginya. Kejahatan Bambang sudah dibayar. Marwan, dengan nyawanya. Tidak. Marwan meledak berdiri dengan kasar. Bambang membawa rahasiaku ke kuburnya seperti pengecut. Dia tahu di mana setiap rekening bank, setiap deposito, setiap investasi yang kami buat bersama dan dia lebih memilih mati daripada memberitahuku. Kartini merasakan potongan puzzle terakhir menyatu. Karena itu kau menjagaku tetap hidup selama bertahun-tahun ini. Kau pikir akhirnya aku akan mengingat sesuatu, bahwa ayahku mempercayakan informasi tentang uang itu kepadaku.
Ayahmu memujamu, Sinta, lebih dari hidupnya sendiri. Jika dia mempercayakan rahasia itu kepada seseorang, itu padamu. Tapi aku tidak tahu apa-apa. Kartini berteriak, frustrasi dan ketakutan bercampur dalam suaranya. Kalau aku tahu di mana uang sialanmu itu, menurutmu aku akan bekerja sebagai pelayan selama bertahun-tahun? Marwan tersenyum dengan kejam. Oh, tapi kau tahu, gadis kecil tersayang, hanya saja kau tidak menyadarinya. Dia mengeluarkan perekam tua dari saku jaketnya. Kau mengenali ini? Kartini memucat. Itu perekam merah muda yang ayahnya hadiahkan untuk ulang tahunnya yang ke-18, yang ia gunakan untuk merekam pikiran dan mimpi remajanya. Aku menemukannya di kamarmu malam kau menghilang. Kau tahu apa yang kutemukan ketika aku mendengarkan rekamannya? Dia menekan tombol putar. Suara Kartini di usia 19 tahun memenuhi ruangan. Manis dan polos. Buku harian tersayang. Papa membawaku lagi ke kantor rahasianya hari ini, tempat di balik cermin ruang kerjanya di mana dia menyimpan dokumen-dokumen penting. Dia bilang suatu hari aku akan menjadi penjaga semua rahasia keluarga. Dia mengajariku kombinasi brankas, tanggal lahirku dibalik, ditambah tahun kita pindah ke rumah ini. Dia bilang jika sesuatu terjadi padanya, aku satu-satunya yang bisa melindungi warisan keluarga. Kartini merasa seolah dunia runtuh di bawah kakinya. Selama bertahun-tahun ia memblokir ingatan itu, tapi sekarang kembali dengan kejernihan kristal. Kantor rahasia, bisiknya. Di balik cermin ruang kerja Papa, Marwan bertepuk tangan perlahan. Akhirnya, setelah 10 tahun, kita mendapat kemajuan. Sekarang, anak-anak tersayang, ayo kita ambil kembali apa yang menjadi milikku. Tapi ketika mereka berbalik ke tangga, Aditya menghentikan Kartini dengan urgensi. Sinta, dengarkan aku. Begitu kita membuka brankas itu, Marwan tidak akan membutuhkan kita hidup lagi. Kartini menatapnya dengan determinasi baja. Aku tahu, tapi ada sesuatu yang Marwan tidak tahu. Apa? Kartini tersenyum untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di Surabaya, bahwa ayahku lebih pintar darinya dan bahwa rahasia sebenarnya tidak ada di dalam brankas. Pada akhirnya semua rahasia terungkap dan ketika itu terjadi mereka membebaskan kita atau menghancurkan kita selamanya. Ruang kerja Bambang Wijaya tetap utuh seperti museum kenangan yang membeku dalam waktu. Kartini berjalan perlahan menuju cermin antik yang menutupi seluruh dinding belakang, jari-jarinya yang gemetar mencari mekanisme tersembunyi yang ayahnya tunjukkan 1 dekade lalu. Klik. Cermin bergeser ke samping, mengungkapkan kantor rahasia kecil dengan brankas tertanam di dinding. Marwan mengamati dengan mata berkilau penuh keserakahan sementara Kartini memasukkan kombinasi. 120795, tanggal lahirnya dibalik. Ditambah 2003, tahun mereka pindah ke rumah ini. Brankas terbuka dengan bunyi mekanis, tapi yang ia temukan di dalam bukan yang Marwan harapkan. Tidak ada uang, tidak ada dokumen rekening bank, hanya ada surat tersegel dengan nama Sinta tertulis dalam tulisan tangan familiar ayahnya dan sebuah USB. Marwan merebut benda-benda itu dari tangan Kartini. Apa ini? Di mana uangku? Kartini mengambil surat itu dengan tangan gemetar dan membuka segelnya. Matanya dipenuhi air mata saat ia membaca dengan suara keras. Sinta tersayangku, jika kau membaca ini, artinya dunia yang kubangun dengan kebohongan akhirnya runtuh. Aku tahu Marwan akan datang mencarimu suatu hari untuk uang yang dia kira aku berhutang padanya. Tapi kebenarannya adalah tidak pernah ada 50 juta euro, sayangku. Tidak pernah ada rekening rahasia atau investasi tersembunyi. Semua uang Marwan hilang dalam investasi legal yang gagal bertahun-tahun lalu. Aku mempertahankan kebohongan itu karena aku tahu jika dia menemukan kebenaran dia akan membunuh kita semua. USB ini berisi bukti semua kejahatannya yang sebenarnya. Pembunuhan, penculikan, perdagangan senjata, cukup untuk mengirimnya ke penjara seumur hidup. Maafkan aku, putriku, untuk dunia bayangan tempat kau tumbuh. Tapi kau selalu menjadi cahaya yang membuatku tetap manusia di tengah begitu banyak kegelapan. Aku mencintaimu lebih dari hidupku sendiri. Ayahmu, Bambang. Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Marwan membaca surat itu dari balik bahu Kartini, wajahnya bertransformasi perlahan dari keserakahan menjadi pemahaman dan akhirnya menjadi kemarahan membunuh. Kau bilang selama 10 tahun aku mencari uang yang tidak pernah ada. Aditya mendekat perlahan ke Kartini,
bersiap melindunginya. Marwan, sudah waktunya ini berakhir. Polisi sudah mengepung rumah ini. Menyerahlah. Mungkin tidak. Marwan mengeluarkan pistol dari jaketnya mengarahkan langsung ke Kartini. Jika aku tidak bisa mendapatkan uangku, setidaknya aku akan mendapat dendamku. Bambang merenggut 10 tahun hidupku. Sekarang aku akan merenggut apa yang paling dia cintai. Waktu melambat. Kartini melihat jari Marwan dipelatuk. Melihat determinasi membunuh di matanya. Melihat Aditya melompat ke depan mencoba melindunginya. Tapi kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu depan terbuka dengan keras dan suara familiar berteriak. Polisi, angkat tangan. Itu suara Kartini, tapi bukan Kartini yang ada di ruangan. Wanita lain berlari masuk, identik dengan Kartini, tapi mengenakan seragam polisi. Di belakangnya, tim lengkap pasukan khusus. Marwan membeku, pistol bergetar di tangannya. Apa-apaan ini? Kartini menatap kembarannya dengan syok dan pemahaman mendadak. Elina. Polisi itu tersenyum dengan air mata di matanya. Halo, saudara kembarku. Aditya menatap kedua wanita itu, pikirannya memproses pengungkapan ini. Kembar, karena itu aku tidak pernah bisa benar-benar menemukanmu. Sinta, karena ada 2 dari kalian. Elina menjelaskan dengan cepat, menjaga senjatanya tetap terarah ke Marwan. Ketika papa meninggal, kami berpisah untuk melindungi diri. Aku bergabung dengan Interpol mengikuti jejak Aditya. Sinta menghilang untuk memulai hidup baru. Kami telah bekerja bersama secara rahasia selama bertahun-tahun, menunggu momen sempurna untuk menjebak Marwan. Kartini, Sinta tersenyum melalui air matanya. Selama ini, ketika aku pikir aku sendirian, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Marwan, menyadari bahwa dia telah sepenuhnya dikalahkan, perlahan menurunkan pistolnya. 10 tahun. Semuanya adalah jebakan yang dirancang. 10 tahun keadilan, Marwan, kata Aditya, sementara borgol mengklik di pergelangan tangan sang oligarki. Untuk Bambang, untuk Sari, dan untuk semua keluarga yang kau hancurkan.